Ini masih berkelanjutan Prof. Imam tentang bagaimana agama itu seharusnya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata ada fakta-fakta yang mengatakan atau menyebarkan bahwa perilaku elit agama sendiri banyak yang tidak konsisten gitu. Jadi walaupun mereka itu sudah paham agama, sudah ahli agama, bahkan sudah menyebarkan agama itu, berdakwah macam-macam, bahkan punya pondok, kadang-kadang bahkan jadi guru, jadi dosen, ternyata perilakunya tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah ini yang menyebabkan akhirnya umat itu mempertanyakan kenapa elit agama perilakunya seperti itu. Kita disuruh beragama dengan kafah katanya gitu, tapi kenyataannya di kampus, di mana-mana itu ada, bahkan di pesantren perilaku elit agamanya ya tidak semua, tetapi sebagian juga tidak beres. Bagaimana menurut jenengan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Mas Habib, bahwa di dalam diri manusia itu memang siapapun ya, kecuali para rasul gitu ya. Memang ada dua potensi ini ya. Potensi sifat-sifat mulia ya, sifat-sifat kerasulan. Ialah sidik, amanah, tabligh dan batonah. Pada diri manusia itu juga ada sifat-sifat yang negatif, yang tercela. Ialah pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah. Bahkan itu berkembang ajib, ria, takabur, iri, dengki, tamak, ya, fitnah. Itu semua ada di dalam potensi, itu ada pada diri kita ini. Hanya memang manusia sendiri itu sebetulnya kewalahan Mas Habib untuk menghilangkan sifat-sifat kekafiran yang ada pada diri masing-masing. Itu kewalahan, walaupun itu dikatakan Mas Habib orang yang kitabnya begitu banyak kan. Sudah disebut sebagai elit agama ya, sekolahnya juga sudah begitu lama, bertahun-tahun itu kan. Untuk bagaimana mencegah, menyembuhkan penyakit hati itu tidak cukup hanya lalu lewat sekolah, lewat membaca kitab itu Mas Habib. Itu perlu intervensi ya dari Allah dan Rasul itu. Jadi ya memang tidak jamin itu. Seperti yang saya katakan, tatkala sekolahnya sudah begitu lama, buku-buku agama, kitab agama lah yang dibaca lalu menjadi beres. Berat sebetulnya itu. Mengendalikan hawa nafsu itu loh begitu berat ya. Makanya kita pernah dapat pelajaran bahwa kita ini dalam suasana perang kan itu. Perang itu kan dikategorikan ada perang kecil, ada perang besar. Perang disebut kecil itu adalah perang, justru perang yang menurut ukuran kita besar. Misalnya perang Khandaq, perang Badar, perang Uhud, Rusia dan Ukraina kan itu kan. Lalu perang Israel dengan Palestina itu kan kayak begitu. Itu kalau menurut apa yang diterangkan oleh Rasulullah itu perang kecil ternyata itu. Ada lagi perang yang lebih besar, ialah perang melawan hawa nafsu yang ada pada dirinya masing-masing itu. Ya karena itu perang besar bisa jadi, perang kecil aja bisa kalah, apalagi perang besar. Perang melawan dirinya itu sendiri. Nah, tatkala dia kalah, tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri itu, Mas Habib, itu lalu melakukan hal-hal yang sifatnya menyimpang itu. Nah, di dunia lembaga pendidikan Islam ada penyimpangan, tidak sepi dari urusan-urusan korupsi misalnya. Bahkan juga ada kampus Islam yang menggandakan uang palsu, macam-macam itu kan. Lalu ada pesantren bubar karena kiainya misalnya melakukan perbuatan yang tercela gitu kan.
dan ini ada di mana-mana, dan itu tidak saja misalnya khusus Islam ya, dari semua agama itu ada yang begitu itu, Mas Habib, ya, ada satu ada. Nah mereka yang seperti itu tidak mampu ya, apa namanya, memenangkan dalam peperangan besar itu, tidak mampu, dia kalah dalam perang besar. Nah kalah itulah lalu hawa nafsu tidak mampu dikendalikan oleh yang bersangkutan itu, lalu melakukan ini. Nah kalau Islam sebetulnya Mas Habib itu kan kita itu kan ada sebetulnya seperti ini Mas Habib, setiap saatnya, setiap satuan waktu, kalau saya renung-renungkan itu harus selalu dikendalikan. Setiap waktu kita harus ingat Allah kan, dzikron kasiron, ingat Allah banyak-banyak dari pagi, sore, malam kan itu. Bahkan kalau di dalam Quran surat Ali Imran 190 itu kan ingat Allah itu tatkala berdiri, duduk dan berbaring. Yadkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kamu hendaknya ingat Allah tatkala berdiri, sedang duduk dan sedang berbaring gitu kan. Lalu kemudian satuan jam kita itu disuruh sholat 5 kali sehari semalam ya. Lalu kemudian satuan hari, minggu, minggu Jumatan, bulanan, diambil 1 bulan sekali untuk menjalankan puasa. Lalu satuan tahunan, kita disuruh zakat. Satuan seumur hidup, kita disuruh untuk haji. Begitu apa namanya? Rinci ya, sistematisnya itu. Tapi itu pun itu masih kalah, belum menjamin. Maka lalu kita disuruh untuk selalu menjalin komunikasi dengan orang yang paling baik, ialah Rasulullah. Dikatakan di surat Al-Ahzab itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, bahwa Allah dan malaikat selalu nyambung ala nabi, ada Rasul ya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, disuruh nyambung terus. Ini kenapa? Ya karena betapa beratnya sebetulnya melawan perang, apa namanya, perang besar itu ya, menjalani perang besar itu begitu beratnya kayak begitu. Karena itu yang tidak dibolehkan adalah merasa cakep, telah beragama secara sempurna. Dia telah sholat ya gitu kan, telah zakat ya, telah puasa ya, tetapi apakah yang diamalkan itu telah berhasil memperbaiki hatinya kan? Kan juga belum tentu gitu kan. Apalagi kalau kita berpikir siapa yang menggoda kita gitu kan. Mulai ada iblis, ada jin, ada setan kan itu. Coba Mas Habib kalau kita membaca surat jin kalau tidak salah ayat 19 itu, tatkala kita sholat itu, maka para jin itu berdesak-desakan menggoda kita. Akhirnya lalu salat kita tidak khusyuk, tidak konsentrasi itu karena digoda oleh jin. Karena itu sebetulnya berat sekali Mas Habib untuk menjadi orang baik itu kan. Padahal ancamannya juga begitu berat ya, tatkala kita itu tidak melakukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul itu. Maka lalu kita selalu memohon kepada Allah, karena urusan ruh ini, rohani ini adalah urusan Allah itu. Yang tidak boleh adalah merasa sudah komplit gitu, merasa sudah paling islami, itu ya tidak boleh. Yang hanya diukur oleh berapa lama ngaji di pesantren, berapa lama belajar di perguruan tinggi Islam ya, berapa lama memimpin kampus Islam ya, berapa lama memimpin pondok pesantren, bukan ukuran itu penting, itu iya, tapi kita jangan terlalu berbesar hati bahwa mereka sudah komplit ya di dalam beragama. Agama ini kan bukan urusan baca-baca itu, lamanya belajar di kampus. Agama itu kan
taufik dan hidayah, Mas Habib. Taufik dan hidayah agama. Bisa jadi orang yang ngajinya sebentar hanya dengar-dengar itu kan malah jadi bagus. Malah menjadi bagus itu, agama malah menjadi bagus. Kebetulan tadi malam saya itu punya tamu, Mas Habib, dari jauh datang ke sini naik pesawat gitu kan. Dia cerita gitu tentang perilaku dia, ngomong bahwa saya ini jahiliyah. Dia bilang itu, saya ini dulu jahiliyah, Pak. Saya kalau minum ya, minuman keras, Mas Habib. Minuman keras itu tidak hanya 1-2 botol itu, bisa 5 dan bisa lebih, Mas Habib. Pernah sampai teler. Dia bilang semalam itu dia bilang, sebentar Pak, saya tersentuh hati saya ini bukan karena saya mondok lama, katanya itu kan. Bukan karena saya mondok lama, tapi ketika saya minum itu seperti ada orang yang mengingatkan hati saya, kamu kalau terus-teruskan seperti itu ya, maka kamu tidak akan bisa dekat dengan saya gitu. Jadi dia bilang itu ada suasana batin itu katanya. Itulah hidayah itu. Iya, mungkin itulah hidayah. Sampai lalu akhirnya dia bertobat dan dia berusaha untuk meninggalkan itu, Mas Habib. Dia ngaku sendiri. Sekarang dia setelah meninggalkan itu tidak bergaul dengan teman-temannya yang seperti itu, usahanya lancar, Mas Habib. Bahkan sekarang itu membangun masjid di daerah Mataram sana. Saya tanya tadi malam, berapa luas masjid yang Saman bangun? Katanya ukuran 100 kali 40, Mas Habib. 100 meter kali 40, lantai 3. 100 kali 40 lantai 3 juga kan gede banget itu kan. Selama dia katakan kok rezeki itu seada saja gitu. Karena itu untuk masjid kan juga saya harus yang halal, saya tidak berani yang seperti itu. Nah ini kan menggambarkan kebenaran bahwa jangan lalu kemudian menghina orang yang melakukan hal-hal yang jauh dari agama. Siapa tahu suatu saat seperti tamu yang datang kepada saya tadi malam itu, dia lalu seperti ada yang membisikin gitu kan, dan dia bersyukur sekali sekarang bisa ya belum jadi, masjidnya belum jadi, tapi dirancang luasnya 100 kali 40 lantai 3. Nah ini Mas Habib, jadi ada kontras sekali kan. Ada orang yang seharusnya itu telah sehari-hari menampakkan perilaku yang beragama, yang tidak lakukan penyimpangan, tidak menyakiti hati orang lain gitu kan. Tapi ternyata tidak saja menyimpang, tapi juga bertengkar hal-hal yang tidak perlu. Akhir-akhir ini coba elit agama kan bertengkar itu kan, berdebat menjatuhkan orang di muka umum gitu kan, tidak ada ujungnya. Orang kecil-kecil lalu bertanya, loh kalau para elit agama lalu bertengkar kayak gini, saling mencari menang di atas yang lain kayak gini, lalu yang kami yang tingkat bawah itu yang kami anut siapa gitu kan. Maka lalu mereka merasa kehilangan anutan jadinya. Lalu para elit agama seperti itu lalu kemudian orang kecil merasa kehilangan anutan, siapa yang saya anut kalau elit agama seperti itu. Karena itu memang menjadi elit agama juga tidak gampang jadinya itu. Nah tadi saya katakan kita tidak boleh menyepelekan, menganggap sederhana, menganggap orang yang ilmu sedikit itu lalu agamanya kurang. Ternyata ketika dia lalu tobat, dan kasus kayak gini nih yang saya alami itu banyak, Mas Habib, banyak sekali. Saya ada orang yang saya sering ketemu itu, seorang perempuan, Mas Habib, suka judi.
Kalau judi ini bukan judi kecil-kecilan, Mas Habib. Judinya itu di Las Vegas, Pak. Dalam Atlantic City, kurang apa itu? Judi di Las Vegas, di Atlantic City, di Badet-Badet, ya, Pak. Luar biasa. Tapi lalu mendapatkan bisikan, lalu menjadi ini. Menjadi baik. Menjadi baik. Ada orang, Mas Habib, di Kuala Lumpur itu kan. Ya. Kalau Mas Habib tanya, katanya kamu pernah bunuh orang, gitu ya. Dia mengatakan iya. Berapa yang kamu bunuh? Aku sudah lupa. Coba. Saking banyaknya. Saking banyaknya, Mas Habib. Tapi lalu setelah itu dia tobat, dia mendapatkan penyadaran, akhirnya menjadi berubah. Karena itu kita memang tidak boleh menyombongkan diri bahwa aku ini telah beragama, aku ini telah menjadi elit, aku ini telah membaca sekian puluh kitab. Nah, aku ini menjadi apa, benteng apa gitu, Mas Habib ya. Tidak bisa seperti itu. Agama itu sebetulnya adalah petunjuk. Petunjuk dari Allah dan Rasulnya itu. Karena itu memang jangan cepat-cepat bangga dirinya telah disebut sebagai elit agama yang agamawan, ya. Agamawan, lalu apa namanya, telah menjadi pejabat di Departemen Agama, ya. Gitu. Ternyata kekacauan baluan itu bersumber dari tempat itu. Nah, itu loh Mas Habib. Kita ini sama sebetulnya, sama-sama berjalan menuju Tuhan. Kita ini dalam beragama itu sama, berjalan menuju Tuhan. Berproses. Dalam berjalan menuju Tuhan itu tidak bisa dilihat pakai kasat mata bahwa orang itu nyampe duluan sedangkan yang lain itu apa namanya, sebab Tuhan tidak mengukur dari yang zahir itu, justru yang dilihat itu yang batin. Tuhan di dalam menyatakan orang itu nyampe menjadi kekasihnya itu tidak lalu pakai ukuran-ukuran formal seperti di kantor, pakai kurikulum vitae, pakai ijazah, pengalaman, bukan begitu. Allah, ini urusan Allah itu. Karena itu ya boleh-boleh aja lah ngaku elit, tapi ayolah kita sama-sama selalu memperbaiki dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari bulan-bulan untuk sampai kepada Allah, menuju kepada Allah. Saya kira itu, Mas Habib. Ya, terima kasih. Para elit di luar sana segera sadar, Prof. Imam, supaya tidak merasa bangga menjadi elit tapi perilakunya nggak elit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.